Pak Cebene, sebenarnya bukan bidangku ini membicarakan keuangan, cara mengatur keuangan ya. Tapi ada banyak cerita yang saya dapat. Pastor, tolong doakan saya. Keluarga kami terjerat hutang pinjaman online. Pastor, tolong doakan suami saya kecanduan judi online dan seterusnya. Judi online dan pinjaman online ini bisa benar-benar merampas kebahagiaan keluarga. Saya sudah bilang sebenarnya di awal, saya bukan ahli keuangan ya. Tapi saya mau katakan sejauh mungkin bila masih bisa terhindar dari pinjaman itu, tidak usah diambil ya. Kepada teman-teman culprit ini saya beritahu. Bila tidak mendesak karena katakanlah sakit keras, harus operasi, atau harus membayar pendidikan anak sampai berhutang, kadang terjadi, tak terhindar. Tapi kalau untuk membeli barang-barang mewah yang ekstra sampai berhutang demi gengsi, janganlah. Atau usaha, karena makin besar modal, makin besar pendapatan, harus berani bermodal besar, lalu berani berhutang. Saya pikir, saya sekali lagi bukan ahli keuangan, tapi saya bicara tentang bagaimana untuk bisa lebih bahagia begitu ya. Karena bukan jaminan juga banyak untungmu, kamu bisa menjadi lebih bahagia. Saya pikir dengan tidak terjerat hutang, kamu terbantu untuk menjadi bisa lebih bahagia. Yang pertama. Yang kedua, soal judi. Syukur bahwa judi ini mulai diperangi belakangan ini, terutama judi online. Tapi saya bilang ke teman-teman, memang perlu itu dikontrol begitu ya, ditangkap. Tapi bukan itu satu-satunya cara, itu tindakan kuratif itu untuk menyembuhkan masalah yang sudah ada. Tapi tindakan preventifnya mentalitas kita memang untuk berjudi barangkali, untuk berpikir jauh apa efeknya ini. Kalau saya kalah bagaimana? Kalau saya menang banyak duit, oke, uang panas kata orang. Tapi kalau saya kalah, nah siapa tahu bahwa kita akan menang atau kalah. Maka lebih baik dari risiko yang bisa membuatmu terjerat gitu ya. Saya dapat cerita ada keluarga itu baru menjual rumahnya dapat sekian ratus juta. Yang tadinya dipakai penjualan ini untuk membeli rumah di tempat lain, habis untuk berjudi. Jadinya tidak ada lagi rumahnya. Nah, ini kan lalu datang menangis-nangis, meminta doa segala macam. Doa itu berkekuatan tapi bila kita tidak menaatinya, tidak mempraktekkan apa yang kita butuhkan, bisa terasa sia-sia juga, gitu ya. Nah, dituntut juga dari pihak kita kedisiplinan diri, gitulah. Sekali lagi, cerdaslah mengatur keuangan nih. Jangan-jangan banyak kemiskinan itu bukan karena tidak ada yang masuk, tetapi terlalu banyak keluar. Karena uang sedikit pun bisa itu cukup bila kita menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan kita. Saya pikir bisa begitu. Dan direncanakan dengan baik. Sekali lagi, saya membuat video ini karena merasa ini perlu disuarakan. Hati-hati, hindarkan dirimu dari cobaan semacam itu ya. Untuk berjudi, untuk meminjam online. Apalagi seolah-olah dipermudah, tapi kemudian kita diikat. Seperti bubu itu ya, penangkap ikan. Gampang masuk, susah keluar. Nah ini menjadi persoalan. Oke ya, sekurang-kurangnya teman-teman culprit di sini, sejauh mungkin hindarilah pinjaman online dan tidak usah berjudi. Cari pekerjaan lain yang mungkin butuh modal kecil tetapi pasti datang gitu ya. Resikonya lebih sedikit gitu.